2266, Huijen. Prefnex. Daftar isi. Settings. Xia Ruofei mengerutkan kening dan berkata, jangan bicara omong kosong, mari kita bicara tentang apa Huijen ini. Apakah itu sepadan? Xia Ruofei juga tahu bahwa dia berpikir salah. Ketika dia berada di bumi sebelumnya, dia juga pernah mendengar tentang Huijen. Biasanya, Biksu Buddha mengatakan bahwa si Anu memiliki akar kebijaksanaan dan nasib Buddhis, tetapi baru saja Kaisar Qingping mengatakan itu Huijen jelas bukan satu hal. Sisa naga hitam berkata dengan cepat, Tuan, akar kebijaksanaan secara alami sangat berharga. Itu hanya dimiliki oleh orang-orang di tingkat Kaisar, dan pemisahan juga akan berdampak pada Kaisar itu sendiri. Adapun peran Huijen, seperti namanya, itu untuk meningkatkan pemahaman para beku. Lebih tepatnya, itu harus meningkatkan penglihatan dan tinggi kultivator. Sangat kabur, Xia Ruofei bertanya dengan sedikit cemberut. Tentu saja tidak, sisa naga hitam berkata dengan berlebihan, Tuan, mari kita begini. Jika Anda mendapatkan akar kebijaksanaan yang dipisahkan oleh seorang kaisar tertentu, maka dalam arti tertentu, Anda memiliki visi dan pemahaman tentang kaisar ini. Ini akan sangat bermanfaat bagi kultivasi Anda di masa depan. Meskipun tidak ada efek langsung, itu jauh lebih berharga daripada harta biasa. Tentu saja, efek spesifiknya juga terkait dengan kekuatan dan bakat kaisar itu sendiri, dan tidak dapat digeneralisasi, tetapi selama mereka yang dapat berkultivasi ke tingkat kaisar, bagaimana mereka bisa menjadi biasa-biasa saja. Xia Ruofei mengangguk dan berkata, kedengarannya seperti ini, Huijen memang hal yang baik. Tuan, dari mana Anda mendengar tentang Huijen? Heilong Remnan bertanya dengan penuh minat, jika ada kesempatan untuk mendapatkan Huijen, Anda harus merebutnya dan jangan sampai melewatkannya. Oh, bukan apa-apa, Xia Ruofei berkata ringan, Kaisar Qingping akan memberiku sepotong Huijen. Aku tidak akan memberitahumu dulu, aku masih sibuk. Aku akan meneleponmu, jika aku punya sesuatu. Setelah selesai berbicara, avatar Xia Ruofei jatuh ke keadaan lamban lagi, tampaknya pikirannya telah ditarik. Pada saat yang sama, ada juga sisa-sisa naga hitam yang dalam keadaan lesu. Dia sekarang penuh dengan tanda tanya, siapa aku? Di mana saya? Apa aku baru saja berhalusinasi? Kaisar Qingping, apakah benda lama ini masih hidup? Dia benar-benar ingin memberikan sepotong akar kebijaksanaan kepada tuannya. Jiwa sisa naga hitam penuh dengan keraguan dan kejutan, dan tiba-tiba merasa bahwa dunia ini terlalu gila. Dia tidak sabar untuk membangunkan avatar Xia Ruofei dan bertanya dengan jelas. Tetapi dia tahu betul bahwa Xia Ruofei telah mengambil kembali pikirannya sekarang, dan bahkan jika pikirannya masih di sini, dia tidak memiliki keberanian. Jiwa naga hitam yang tersisa hanya bisa menunggu dengan cemas Xia Ruofei memberitahu dia berita terbaru. Di luar, kamar tidur Kaisar. Kaisar Qingping melihat Xia Ruofei berdiri di sana tercengang dan tidak berbicara, berpikir bahwa Xia Ruofei berpikir bahwa kondisi yang dia berikan tidak cukup baik. Dia tidak dapat menahan diri untuk sedikit mengernyit, dan berkata, teman kecil, meskipun akar kebijaksanaanku terpisah dari masa kejayaan dewa. Ada celah tertentu dalam rasio akar kebijaksanaan, tetapi itu tepat untuk Anda. Jika Anda menyerap akar kebijaksanaan ini, saya tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Masih mudah bagi Anda untuk berkultivasi ke tingkat kekuatan. Ini benar-benar jalan yang mulus. Kaisar hanya ingin tinggal sebentar, dan itu tidak akan memengaruhi Anda dengan cara apapun. Petik 2. Kaisar Qingping mengkonsumsi terlalu banyak sekarang, dan ketika dia memperbaiki segel, dia juga menderita sedikit konspirasi dari Dewa Heilong. Dewa Heilong juga meninggalkan beberapa cara pada segel ketika dia memecahkan segel. Yuanshan menjadi lebih sia-sia. Sekarang dia tidak cocok untuk mengambil gambar lagi, bahkan jika itu untuk berurusan dengan junior di periode Naschen Sol. Itu juga bisa dihabiskan untuknya, dan meskipun gulungan gambar roh dibuat dari bagian tengkorak Kaisar Qingping, bagaimanapun, pengontrolnya adalah Xia Ruofei. Setelah dia mengambilnya, dia masih perlu menghabiskan pikirannya untuk mendapatkan kendali atas harta sihir. Semua ini penuh dengan ketidakpastian, dan itu jauh lebih tidak nyaman daripada berkultivasi secara langsung di dalam harta sihir Dongtian. Jika bukan karena ini, Kaisar Qingping bahkan ingin merebut gulungan gambar spiritual. Lagi pula, menurutnya, lelaki kecil di depannya agak serakah. Xia Ruofei baru bangun setelah mendengar kata-kata Kaisar Qingping. Dia dengan cepat berkata, Senior,
kamu salah paham. Itu karena hadiah yang kamu berikan terlalu murah hati, junior sedikit tersesat untuk sementara waktu. Seperti yang kamu katakan, senior, junior hanya memberikan senjata ajaib kepada senior untuk Anda pinjam untuk jangka waktu tertentu, dan itu tidak berpengaruh pada junior, hadiah senior, junior layak mendapatkannya. Kaisar Kingping berkata dengan setengah tersenyum, saya tidak menyangka teman kecil saya memiliki rahmat seperti itu. Yang mengatakan, kebijaksanaan orang tua ini dapat diselamatkan. Jangan, jangan. Xia Ruofei berkata dengan cepat, junior belum selesai berbicara. Seperti kata pepatah, para tetua tidak berani mengatakan tidak, kaisar senior memberi hadiah untuk junior, jika junior menolak, bukankah itu terlalu bodoh? Jadi, hei, Kaisar Kingping tertawa dan berkata, kamu penjilat kecil. Jangan khawatir, kaisar ini hanya bercanda denganmu. Karena saya sudah mengatakannya, saya tidak boleh menyesalinya. Jika Anda tidak memiliki pendapat, transaksi kami bahkan jika itu tercapai. Anda menerima huijen ini terlebih dahulu, dan kemudian Anda dan lelaki tua itu pergi ke pintu sebelah, dan ada hadiah kecil di sana untuk teman kecil itu. Tentu saja, itu hanya bonus, tidak layak disebut. Petik 2. Ya, kalau begitu aku ingin berterima kasih kepada para senior. Xia Ruofei berkata dengan gembira. Kaisar Kingping sedikit mengangguk, mengangkat tangannya dengan lembut, dan asap hijau muda terbang langsung ke arah Xia Ruofei. Sebelum Xia Ruofei mengulurkan tangannya untuk mengambilnya, awan asap hijau muda melaju dengan cepat dan langsung masuk ke dalam pikiran Xia Ruofei. Xia Ruofei sedikit terkejut pada awalnya, dan secara tidak sadar ingin mundur, tetapi dia segera berhenti, karena setelah awan asap memasuki lautan kesadarannya, itu tidak buruk untuknya, tetapi dengan cepat terurai, semua terintegrasi ke lautnya, dari kesadaran di dalam. Xia Ruofei secara alami dapat merasakan bahwa semua zat hijau pucat itu telah diserap oleh lautan kesadarannya. Dia merasa seperti udara sejuk mengalir melalui pikirannya, dan seluruh orang menjadi bersemangat. Kecepatan di mana lautan kesadaran menyerap zat hijau muda juga cukup cepat, pada dasarnya. Dalam sekejap mata, Xia Ruofei merasa bahwa ada banyak orang bijak yang berbisik di benaknya pada saat yang sama, dan paragraf kata-kata misterius berlama-lama di hatinya waktu telah menghasilkan perasaan pencerahan. Apakah seperti ini rasanya menyerap huijen? Xia Ruofei memiliki pemikiran di dalam hatinya. Dia segera menemukan bahwa paragraf misterius teks benar-benar mulai berubah, dan itu tampaknya menjadi isi dari latihan Dao Jue besar yang dia kenal. Namun, latihan Dao Jue yang sudah sangat dia kenal, sekarang memberinya perasaan aneh. Isinya masih sama, tetapi latihan yang awalnya dia anggap standar, sekarang di matanya, tampaknya menjadi kurang sempurna. Xia Ruofei tidak bisa mengatakan dengan tepat di mana itu tidak sempurna, tetapi dia tahu bahwa selama dia menenggelamkan hatinya dan mempelajarinya, dia benar-benar dapat menemukan bagian yang tidak pantas dari latihan ini, dan bahkan menemukan solusi yang lebih baik. Xia Ruofei juga takut dengan pemikirannya sendiri. Dao Jue adalah latihan yang diciptakan oleh San He Zhenren, yang lebih maju daripada latihan apapun yang dia temui di sepanjang jalan. Xia Ruofei selalu mampu mempertahankan tingkat tinggi, mempercepat kemajuan di satu sisi. Ini adalah serangkaian peluang, di sisi lain, jalan hebat ini juga sangat diperlukan. Dia benar-benar memiliki ide untuk merevisi dan menyempurnakan latihan yang dibuat oleh guru besar. Bukankah ini sedikit mengambang? Namun, Xia Ruofei benar-benar dapat merasakan bahwa ini bukan ilusinya sendiri. Karena sedikit kekurangan dalam metode kultivasi, ia dapat mengkonfirmasi satu sama lain dengan pengalaman kultivasinya sendiri. Oleh karena itu, dia mau tidak mau mulai mempelajari latihan Dao Jue hebat, ingin memastikan apakah dia benar-benar dapat meningkatkan latihan ini. Reaksi Kaisar Kingping terhadap Xia Ruofei juga diharapkan, karena ini adalah reaksi normal setelah menyerap huijen. Dia tersenyum dan mengingatkan, teman kecil, setelah menyerap huijen, kamu dapat mengalaminya perlahan di masa depan. Apakah kamu ingin pergi ke sebelah dengan lelaki tua ini sekarang? Tubuh lelaki tua ini tidak tahan, jadi dia harus melakukannya itu sesegera mungkin. Beri Anda apa yang saya janjikan kepada Anda, dan kemudian masukkan harta ajaib gua untuk berkultivasi dengan baik. Petik 2. Xia Ruofei tiba-tiba sadar kembali, dan matanya menunjukkan keterkejutan. Pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa ini semua pengaruh yang dibawa oleh penyerapan huijen.
Visi dan pemahaman jiwa sisa naga hitam dapat direfleksikan dengan cara yang intuitif. Dao Jue adalah praktik yang diciptakan oleh Sanhe Zhenren. Sanhe Zhenren adalah seorang kultivator yang kuat. Sebaliknya, Kaisar Qingping secara alami memiliki tingkat yang lebih tinggi dan memiliki visi yang lebih luas. Setelah Xia Ruofei menyerap akar kebijaksanaan ini, meskipun penglihatannya tidak dapat benar-benar mencapai ketinggian Kaisar Qingping, dan kekuatan pemahamannya tidak dapat dibandingkan dengan Kaisar, dia jelas sedikit meningkatkan bos, ditambah dia berlatih latihan yang paling mendalam. Itu adalah The Great Dao Jue, jadi hal pertama yang muncul di depannya adalah latihan ini, dan dia dengan cepat menyadari bahwa bagian dari latihan itu tidak sempurna. Efek dari huijen ini sungguh luar biasa. Xia Ruofei hanya memastikan bahwa hadiah Kaisar Qingping sangat berharga, dan dia telah menemukan harta karun. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa bahkan jika Kaisar Qingping menukar akar kebijaksanaan ini dengan gulungan gambar spiritual Xia Ruofei merasa bahwa itu harus menjadi pertukaran yang setara. Tentu saja, bahkan jika itu setara, Xia Ruofei tidak akan setuju untuk bertukar. Lagi pula, gulungan gambar spiritual telah membantunya lebih banyak, dan artinya tidak biasa. Namun, Kaisar Qingping hanya ingin tinggal di ruang peta spiritual, jadi tidak akan ada masalah. Ada lebih banyak tamu di ruang Lingtu, dari tentara bayaran di bumi hingga sisa-sisa naga hitam, dari roh pedang Epi hingga rakun dunia Bai Qingqing, ada orang biasa, tubuh primordial tingkat tinggi, dan monster. Klon Kaisar Qingping bukanlah apa-apa, meskipun kekuatan orang ini agak terlalu kuat, tetapi selama dia berada di ruang peta spiritual, Xia Ruofei berpikir bahwa keseluruhannya masih dapat dikendalikan. Xia Ruofei diingatkan oleh Kaisar Qingping, dan kemudian dia bangun, dia tersenyum dan berkata, "Maaf, senior, junior baru saja menyerap huijen, sedikit tersesat." "Tidak apa-apa, ini normal." Kaisar Qingping berkata sambil tersenyum tipis, "Kalau begitu, teman kecil ikut aku dulu." "Kaisar senior," Xia Ruofei menjawab dengan hormat. Hanya berdasarkan akar kebijaksanaan barusan, Xia Ruofei layak untuk lebih menghormati Kaisar Qingping. Kaisar Qingping bangkit perlahan dan membawa Xia Ruofei ke pintu tirai di sebelahnya. Namun, bukan pintu tirai yang Xia Ruofei coba gunakan untuk memprovokasi sebelumnya, tetapi sisi lain. Sebelum Kaisar Qingping datang ke pintu, tirai manik-manik secara otomatis terpisah ke kedua sisi. Xia Ruofei mengikuti di belakang Kaisar Qingping dan berjalan tanpa hambatan. Setelah berjalan ke ruangan ini, Xia Ruofei terkejut menemukan bahwa itu sebenarnya adalah dapur. Ada tungku yang terbuat dari batu bata biru, dengan cerobong asap di atasnya memanjang ke atap, banyak kayu bakar ditumpuk rapi di sepanjang dinding, di sisi lain dinding ada tudung. Selain itu, ada meja makan dan beberapa bangku panjang di dalam ruangan. Sepertinya dapur rumah pertanian biasa di bumi, hanya sedikit lebih bersih. Kaisar Qingping memandang Xia Ruofei, yang tercengang, dan bertanya sambil tersenyum, "Apakah kamu merasa sedikit terkejut?" "Ya," Xia Ruofei berkata, "junior tidak pernah bermimpi bahwa ada dapur seperti itu di kamar tidur Kaisar." Kaisar Qingping memiliki ekspresi kenangan di wajahnya, dan berkata dengan ringan, "Ini dibangun sesuai dengan penampilan dapur rumah Kaisar ini ketika dia masih kecil, dan itu persis sama dengan dapur saat itu." Saat itu, lelaki tua itu masih seorang anak nakal, dan dia membantu keluarga setiap hari. Menggembala ternak, memotong kayu bakar, dan mengambil air. Saya menjalani kehidupan tanpa beban setiap hari, sampai suatu hari saya bertemu tuan lama saya, dan dia membawa saya keluar desa pegunungan itu. Aku sudah kembali. Xia Ruofei juga mendengar beberapa kata dari jiwa naga hitam yang tersisa. Itu juga dapat dilihat dari perabotan istana Kaisar. Kaisar Qingping selalu merindukan masa kecilnya, sehingga istana terlihat sangat sederhana, dan sekarang dapur di depan dia bahkan lebih. Itu saja, dia melihat Kaisar Qingping terperangkap dalam ingatannya, dan dia tidak mengganggunya, tetapi hanya berdiri diam. Kaisar Qingping melanjutkan sambil tersenyum dan berkata, "Ketika lelaki tua itu tinggal di sini, hanya lelaki tua yang bisa datang ke dapur ini, dan lelaki tua itu sering menggunakan dapur ini, jadi jarang ada kesenangan untuk mendapatkan makanan untuk memuaskan selera. Hanya saja, lelaki tua itu tidak pernah bisa membuat rasa yang dibuat ibuku saat itu. Mungkin rasa kasih sayang keluarga tidak akan pernah bisa ditiru." Xia Ruofei berkata lembut dari samping. Kaisar Qingping melirik Xia Ruofei dengan sedikit terkejut,
dan berkata sambil tersenyum, saya tidak menyangka teman kecil saya memiliki wawasan seperti itu di usia yang begitu muda. Orang tua itu bertemu banyak orang muda yang luar biasa, tetapi semuanya adalah kultivator, karena kasih sayang keluarga duniawi telah lama dilupakan. Teman kecil itu berbeda dari orang biasa, jarang. Xia Ruofei berkata dengan sedikit malu, mungkin generasi muda belum bisa melihat menembus debu merah. Bagaimanapun, generasi muda hanya berhubungan dengan kultivasi selama beberapa tahun, dan sebelum itu, generasi muda selalu hidup di dunia sekuler, dan itu juga berlaku untuk keluarga sekuler dan persahabatan untuk sementara waktu. Tak terpisahkan, Kaisar Qingping menunjukkan senyum di wajahnya dan berkata, tidak selalu buruk untuk mengkhawatirkan keluarga dan persahabatan. Siapa bilang seorang kultivator harus memotong debu merah? Orang tua itu tidak pernah memaksakan dirinya untuk memotong merah, debu, dan dia telah berkultivasi sampai ke apakah kaisar kuat. Itu adalah hati seorang anak yang sangat berharga, dan teman kecil itu harus menghargainya. Xia Ruofei tertegun sejenak, dan tiba-tiba merasa seolah-olah dia telah diberdayakan. Ya, Kaisar Qingping sangat bernostalgia, bahkan ketika dia telah mencapai kekuatan kaisar, dia masih mengingat kehidupan orang-orang biasa di masa kecilnya, tetapi ini sama sekali tidak memengaruhinya di jalan kultivasi. Oleh karena itu, memotong debu merah atau tidak selalu terkait dengan pencapaian kultivasi, dan mungkin masih berbeda dari orang ke orang. Beberapa kultivator berlatih metode melupakan perasaan, sementara beberapa kultivator berlatih metode emosi dan alam yang paling tinggi, secara alami tidak mungkin untuk digeneralisasi. Xia Ruofei memiliki perasaan berkah bagi jiwa. Namun, Kaisar Qingping tidak membiarkan Xia Ruofei tenggelam dalam perasaan ini sepanjang waktu. Dia berdeham dan berkata, ini, teman kecil, perasaan apa yang bisa kamu lihat ke belakang dan sadari perlahan, sekarang bisakah kamu membukanya? Tutupnya dulu. Ada hadiah kecil dari lelaki tua itu kepada teman kecil itu. Itu, kondisi tubuh roh primordial lelaki tua itu tidak baik, saya khawatir itu tidak akan bertahan lama, dan saya perlu untuk memasuki harta magis teman kecil itu sesegera mungkin. Xia Ruofei kembali ke akal sehatnya dan berkata dengan cepat, maaf, junior akan lulus sekarang. Setelah selesai berbicara, Xia Ruofei berjalan cepat ke kompor tanpa mengambil tindakan pencegahan, dan mengulurkan tangan untuk membuka tutup panci. Jika Kaisar Qingping ingin berurusan dengannya, tidak perlu perhitungan rahasia semacam ini. Selain itu, dia tidak perlu memberi Xia Ruofei huijen yang berharga terlebih dahulu, jadi Xia Ruofei tidak khawatir tentang kecelakaan saat tutup panci dibuka. Xia Ruofei mengulurkan tangan dan meraih gagang kayu di tutup panci, dan mengangkatnya dengan sedikit tenaga. Setelah tutup panci diangkat, Xia Ruofei tiba-tiba melihat uap di panci, dan piring seperti batu giok putih menjulang di kabut, dan di tengah piring, ada. Xia Ruofei tidak bisa menahan untuk menggosok matanya, dan setelah melihat lagi, dia yakin dia tidak salah, ada roti kukus yang mengepul di tengah piring. Kaisar Qingping tersenyum dan berkata, teman kecil, ini adalah hadiah kecil dari kaisar ini untukmu. Meskipun tidak dapat dibandingkan dengan huijen, teman kecil itu hanya pada periode Yuan Ying, dan roti ini memiliki basis budidaya untuk teman kecil masih banyak bantuan dalam meningkatkan kekuatan Anda, dan saya harap teman-teman kecil Anda tidak menyukainya. Xia Ruofei membuka matanya lebar-lebar dan melihat roti kukus di piring, dan dia juga bergumam dalam hatinya bahwa sudah puluhan ribu tahun sejak Qingping Ji ditebang, artinya, roti kukus telah dipot setidaknya selama puluhan ribu tahun. Dan yang menakjubkan adalah bahwa setelah puluhan ribu tahun, air dalam panci masih mengepul, dan roti kukus juga mengepul. Mungkinkah kompor ini telah memanas selama puluhan ribu tahun? Meski begitu, air dalam panci akan cepat kering. Bagaimana itu bisa bertahan selama puluhan ribu tahun? Tentu saja, Xia Ruofei juga tahu bahwa kompor yang tampak biasa ini belum tentu seperti dapur pertanian asli, menggunakan kayu bakar untuk memanaskan kayu bakar yang ditempatkan dengan rapi di dinding, dan itu mungkin lebih merupakan hiasan. Diperkirakan kompor ini juga dipanaskan dengan metode arai. Jika itu adalah pengobatan herbal spiritual selama puluhan ribu tahun, Xia Ruofei secara alami akan menerimanya tanpa ragu-ragu. Tapi roti kukus dari puluhan ribu tahun yang lalu. Xia Ruofei merasa sedikit gugup di hatinya, dan dia tidak bisa tidak memikirkan beberapa berita sosial yang dia lihat di bumi sebelumnya, mengatakan bahwa dia menemukan sekumpulan daging babi yang telah dibekukan selama beberapa dekade. Ini adalah apa yang disebut daging zombie. Dibandingkan dengan roti di depanku,
daging zombie semacam itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan roti di depanku. Tentu saja, harus ada formasi di pot ini untuk memastikan makanan di dalamnya, tetapi Xia Ruofei masih merasa sedikit menjijikkan secara psikologis. Ini juga di mana Xia Ruofei berbeda dari banyak biksu. Jika Anda berganti ke biksu lain, jika Anda mendapatkan hadiah dari kaisar, dan Anda tahu itu akan membantu Anda meningkatkan kultivasi Anda, berapa lama Anda akan peduli berapa lama benda ini disimpan. Itu pasti diterima tanpa ragu-ragu. Setelah perjuangan ideologis berulang di hati Xia Ruofei, dia memutuskan untuk menerima roti ini. Alasannya juga sangat sederhana, di satu sisi, hal ini hanya berpikir bahwa itu akan sedikit mengganggu, tetapi sebenarnya tidak ada masalah. Di sisi lain, Anda menolak semua hadiah yang diberikan kepada Anda oleh kaisar, jadi pasti malu, tidak baik. Xia Ruofei melihat roti kukus dan bertanya, "Kaisar senior, bolehkah saya bertanya bagaimana roti ini, bagaimana cara menggunakannya?" Kaisar Qingping berkata sambil tertawa, "Baozi dimakan secara alami. Apa yang harus ditanyakan? Dan sebaiknya teman kecil itu memakannya sesegera mungkin, karena begitu ia meninggalkan panci, sebagian harta karun di dalamnya akan hilang. Sifat obat secara bertahap akan hilang, setelah semua, itu telah dikunci oleh formasi selama puluhan ribu tahun, jika tidak, sifat obat akan hilang sejak lama." Xia Ruofei mengangguk dan berkata, "Oke." Setelah berbicara, kekuatan mentalnya menyapu, dan dia langsung memasukkan roti kukus ke mulutnya. Lagi pula, dia pikir dia minum obat herbal. Setelah roti masuk, dengan aroma khusus, Xia Ruofei menggigit hampir tanpa sadar. Suhu roti kukus hangat tepat, dan setelah Xia Ruofei menyesap, itu bahkan lebih harum. Isi roti kukus bukanlah rasa roti kukus yang dia makan di bumi, tetapi bau obat yang samar, dan pada saat yang sama ada aroma khusus, lebih menarik daripada rempah-rempah yang pernah dia rasakan. Mengetahui bahwa ini adalah makanan dari puluhan ribu tahun yang lalu, Xia Ruofei masih mengunyahnya tanpa sadar. Dia menelan roti kukus dalam 3 atau 2 suap, aroma khusus masih tersisa di mulutnya, dan masih ada sedikit perasaan yang belum selesai di hatinya. Kaisar Qingping menyaksikan Xia Ruofei memakan roti, dan kemudian tersenyum dan berkata, "Teman kecil, khasiat obat dari roti ini sangat ringan, mungkin dalam sebulan atau lebih, Anda akan terus meningkatkan kultivasi Anda, dan ini semuanya selesai, tanpa sadar dan tidak mempengaruhi gerakan normalmu." Xia Ruofei membungkuk kepada Kaisar Qingping dan berkata, "Terima kasih atas hadiahmu yang murah hati, senior. Apakah itu huijen atau roti dari puluhan ribu tahun yang lalu, mereka sangat berharga bagi Xia Ruofei." Kaisar Qingping hanya ingin tinggal di ruang Lingtu, jadi dia memberi Xia Ruofei manfaat besar. Rasa terima kasih secara alami datang dari hati. Kaisar Qingping melambaikan tangannya sambil tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, kesepakatan kita sudah selesai. Teman kecil, bisakah kamu membiarkan orang tua ini memasukkan harta ajaibmu ke dalam gua?" "Tentu saja." Xia Ruofei mengangguk dan berkata, "Senior, tolong jangan melawan, junior akan mengundang senior ke dalam gua." Kaisar Qingping mengangguk sambil tersenyum, dan ada sedikit antisipasi di wajahnya. Xia Ruofei tidak mengeluarkan gulungan gambar spiritual, selama orang lain berada di luar, bahkan jika gulungan gambar spiritual disimpan di telapak tangannya, dia masih dapat mengaksesnya secara normal. Kekuatan spiritualnya menyelidiki Kaisar Qingping, pikirannya bergerak sedikit, dan kekuatan tarik tiba-tiba datang dari ruang peta spiritual. Karena Kaisar Qingping sepenuhnya melepaskan pembelaannya, Xia Ruofei dengan mudah memasukkannya ke dalam ruang peta spiritual. Segera setelah itu, Xia Ruofei juga segera mengeluarkan gulungan gambar spiritual, dan mengikuti dalam pikirannya. Keduanya muncul di Lingtu Space Mountain dan Sea Realm hampir bersamaan. Ketika Xia Ruofei membawa Kaisar Qingping, dia menempatkannya langsung di kebun obat Pulau Jiexin di laut, dan mengatur banyak penghalang ruang di sekitar Pulau Jiexin di maju. Artinya, Xia Ruofei benar-benar mengisolasi Pulau Jiexin dari area lain di Lingtu Space Mountain dan Sea Realm, yang setara dengan membuka ruang kecil. Hanya saja ada banyak ramuan spiritual dan obat-obatan yang ditanam di Pulau Jiexin, dan ada juga banyak tanaman. Selain itu, ada rumah kayu. Seluruh lingkungan cukup liar, tidak monoton seperti ruang kecil yang digunakan oleh Xia Ruofei untuk mengklasifikasikan dan menyimpan barang. Bagaimanapun, status Kaisar Qingping tidak biasa. Xia Ruofei harus berhati-hati terhadapnya, mencoba mengisolasinya dari area lain di Lingtu,
dan pada saat yang sama memastikan bahwa dia dapat tinggal di sini dengan nyaman dan nyaman. Bagaimanapun, mereka membayar sejumlah besar uang. Biaya pinjaman. Adapun herbal spiritual dan herbal di Taman Pengobatan Pulau Jiexin, meskipun mereka berharga, Xia Ruofei percaya bahwa sebagai Kaisar Qingping, dia seharusnya tidak tertarik pada hal-hal ini. Selain itu, sebagian besar ramuan dan obat-obatan roh ini digunakan untuk memperbaiki pil obat, dan tidak banyak varietas yang berguna untuk tubuh primordial. Kaisar Qingping seharusnya tidak memiliki hati yang didambakan. Xia Ruofei jelas merasa bahwa tubuh roh primordial Kaisar Qingping yang awalnya tidak stabil secara bertahap menjadi stabil setelah memasuki ruang peta spiritual. Meskipun momentumnya tidak kembali ke ketinggian yang baru saja dia munculkan, setidaknya tren menurun yang terus menghilang, dihentikan. Kaisar Qingping memandang lingkungan sekitarnya dengan penuh minat, dan berkata sambil tersenyum, tidak buruk. Tidak buruk, lingkungan di sini sangat bagus. Xia Ruofei menjelaskan, senior, harta ajaib di gua ini setara dengan pangkalan rahasia junior. Ada beberapa hal yang benar-benar tidak cocok untuk tampilan penuh, jadi junior telah mengisolasi sebuah pulau di daerah ini untuk Anda tinggali, masuk. Senior, tolong maafkan saya. Kaisar Qingping melambaikan tangannya sambil tersenyum dan berkata, dimengerti. Mengerti, siapa yang belum memiliki rahasia, akan menyenangkan memiliki tempat seperti itu. Dan kaisar ini seharusnya tidur sepanjang waktu, jadi pemandangannya tidak masalah. Teman kecil, di sini enak. Orang tua itu menyukainya. Xia Ruofei juga menghela nafas lega ketika dia mendengar kata-kata itu, dan berkata, bagus kalau para senior puas. Kaisar Qingping melihat ramuan spiritual dan obat-obatan yang ditanam di kebun obat. Varietas ini secara alami sangat berharga di mata Xia Ruofei, tetapi Kaisar Qingping benar-benar tidak terlalu memperhatikannya. Di istananya, semuanya lebih berharga dari ini. Ada banyak ramuan spiritual dan ramuan, tetapi puluhan ribu tahun telah berlalu, saya khawatir beberapa ramuan telah mati sendiri karena diabaikan. Kaisar Qingping berkata, kamu tidak bisa mengurus kebun obat ini. Masih banyak hal yang harus diperhatikan dalam budidaya obat roh. Bagaimana? Ini Jasper, kan? Bagaimana bisa ditanam dalam pot sistem akarnya sangat berkembang? Meskipun tanah di sini tidak cocok untuk pertumbuhannya, tetapi Anda dapat menemukan cara untuk mengubah lingkungan bagaimana Anda bisa langsung menanamnya di dalam pot. Tidak heran ia tumbuh dengan baik. Xia Ruofei tercengang ketika mendengarnya. Kebun obat ini ditinggalkan oleh San He Zhenren. Xia Ruofei tidak terlalu memperhatikan pemeliharaan kebun obat, kecuali sesekali menggunakan ramuan spiritual dan ramuan. Bagaimana dia menanamnya di tempat pertama, dia mempertahankannya, hanya Xiao Gui dan Cao Sui. Aku tidak menyangka Kaisar Qingping akan menemukan begitu banyak kesalahan sekaligus. Lalu, itu, Kaisar Senior, Junior tidak pandai dalam hal ini, jadi tentu saja, hehe. Xia Ruofei berkata, jika kamu bebas, bisakah kamu membantu Junior menyesuaikannya? Juga sangat penting untuk Junior. Kaisar Qingping menguap dan berkata, orang tua ini tidak bisa melakukannya sekarang. Saya benar-benar harus pergi tidur sesegera mungkin untuk memulihkan diri. Dan setelah memasukkan harta ajaib Anda ke dalam gua, saya tidak tahu apakah tengkorak dewa itu memiliki pengaruh pada lelaki tua itu. Lelaki tua itu sekarang saya merasa sangat lelah, dan saya tidak sabar untuk segera tertidur. Petik 2. Senior, apakah kamu merasa tidak nyaman? Xia Ruofei bertanya dengan cepat. Kaisar Qingping melambaikan tangannya dan berkata, jangan khawatir, lelaki tua itu dalam kondisi baik, setidaknya jauh lebih baik daripada ketika dia berada di dunia luar, jadi lelaki tua itu tidur hanya untuk pemulihan yang lebih baik. Sang jenderal selalu berkata bahwa penilaian orang tua itu tidak salah, senjata ajaib ini benar. Pemulihan orang tua ini masih bermanfaat. Tapi, saya tidak bisa membantu Anda mengurus kebun obat untuk saat ini. Saya tidak tahu berapa lama yang dibutuhkan untuk bangun dari tidur nyenyak ini. Jika Anda masih membutuhkannya, orang tua ini dapat membantu Anda menyesuaikan taman obat. Junior akan berterima kasih kepada senior terlebih dahulu. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. Kemudian, Xia Ruofei segera berkata, senior, Junior masih memiliki sesuatu untuk diminta. Ada apa? Kaisar Qingping bertanya sambil tersenyum. Saya tidak tahu apakah ada saluran lain untuk meninggalkan istana Kaisar. Xia Ruofei berkata, Junior baru saja melapor kepada Anda, yang pertama memasuki halaman, menjaga Mo Shoucheng dan beberapa surah lainnya,
dengan kekuatan saat ini, Junior, apakah boleh menerobos masuk dengan keras? Itu mungkin, jadi Junior sementara terjebak di sini dan tidak bisa keluar, dan meminta Senior untuk menunjukkan jalan pada Junior. Petik 2. Kaisar Kingping merenung sejenak, dan berkata, hanya ada satu pintu depan di lorong menuju kamar tidur. Orang tua ini tidak perlu meninggalkan jalan keluar untuk dirinya sendiri. Xia Ruofei tiba-tiba kecewa ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia awalnya memiliki secercah harapan bahwa dia dapat menemukan saluran lain untuk pergi dengan tenang, tanpa harus menghadapi Mo Shoucheng dan Sura, tetapi sekarang dia telah mendapat jawaban yang tepat dari tuannya. Di sana tidak ada saluran lain, artinya, dia harus pergi dan melawan Asura secara langsung. Pada saat ini, Kaisar Kingping mengubah topik pembicaraan lagi dan berkata, tetapi lelaki tua itu memperkirakan bahwa Anda harus dapat pergi langsung melalui pintu depan, dan tidak mungkin seseorang akan menghentikan Anda. Xia Ruofei tertegun sejenak, dan berkata, tidak ada yang menghalangi. Apa maksud seniornya? Junior tidak begitu mengerti. Kaisar Kingping berkata dengan ringan, ketika kaisar ini baru saja muncul, dia secara tidak sengaja melepaskan napas, mereka hanya berbicara di halaman sebelah, mereka pasti merasakannya, jadi Mo Shoucheng seharusnya meninggalkan istana bersama orang-orang saat ini, mereka pasti tidak berani tinggal lama-lama. Xia Ruofei tiba-tiba menyadari, dan berkata dalam hatinya, tampaknya bos besar ini dulu sangat memaksa. Mo Shoucheng pasti takut padanya. Kaisar Kingping berpikir sejenak, lalu berkata, tunggu sebentar. Setelah berbicara, dia mengulurkan tangannya dan menggesek beberapa kali. Di kehampaan, langsung memadatkan benda seperti lencana dengan kekuatan Yuan Shen, dan kemudian melambaikan tangannya ke udara untuk mendorong lencana ke arah Xia Ruofei. Kaisar Kingping berkata, meskipun harta magis teman kecil ini di gua juga memiliki jejak dewa, itu sudah sangat lemah. Lencana ini disimpan, jika Anda menghadapi rintangan seperti formasi dalam proses keluar, mengandalkan ini lencana seharusnya menghemat banyak masalah. Xia Ruofei mengambil lencana itu seperti harta karun, yang dipadatkan oleh tubuh esensi murni, tetapi itu sangat besar di tangannya, bahkan dengan sedikit tekstur logam. Terima kasih, senior, kata Xia Ruofei. Kaisar Kingping berkata dengan sedikit kelelahan, orang tua itu rusak parah sekarang, jadi lencana ini hanya akan bertahan sekitar 20 hari. Cukup, terima kasih banyak, senior. Xia Ruofei berkata cepat, dia hanya bisa tinggal di reruntuhan dunia Kingping selama sebulan. Menghitung waktu yang dihabiskan di tahap awal, dia hanya akan memiliki sekitar 20 hari tersisa. Pada saat itu, dia harus meninggalkan reruntuhan dunia Kingping, jadi lencana ini dapat digunakan sampai dia pergi, yang mengejutkan Xia Ruofei secara misterius. Anda harus tahu bahwa seluruh wilayah Kingping berada di bawah kekuasaan Kaisar Kingping saat itu, jadi lencana Kaisar Kingping dengan nafasnya seharusnya tidak hanya berlaku dalam lingkup kamar tidur dan istana Kaisar, tetapi juga di seluruh wilayah Kingping. Dalam lingkup reruntuhan, itu dapat memainkan peran tertentu. Untuk Xia Ruofei, ini jelas merupakan bantuan besar untuk eksplorasi reruntuhan. Xia Ruofei juga memperhatikan bahwa setelah Kaisar Kingping memadatkan lencana, tubuh roh primordial tampak sedikit lebih kurus, dan seluruh orang tampak sangat lelah. Xia Ruofei sangat tersentuh di hatinya, dan pada saat yang sama dia tidak bisa menahan perasaan sedikit bersalah, dia sedikit ragu-ragu, dan kemudian membuat keputusan di dalam hatinya. Kaisar senior, ada beberapa esensi giok jiwa di sini, saya tidak tahu apakah itu akan membantu pemulihan Anda, kata Xia Ruofei. Kemudian, dengan pikiran, dia mengambil sepotong Soul Jade Essence langsung dari udara. Ini adalah bagian yang dia potong dari sepotong besar Soul Jade Essence, meskipun bukan keseluruhan, itu berkali-kali lebih besar dari kumpulan potongan-potongan kecil. Xia Ruofei tahu betapa berharganya esensi giok jiwa, dan juga tahu bahwa bahkan jika dia mengeluarkan semua esensi giok jiwa, Kaisar Kingping mungkin tidak cukup untuk menyerapnya. Bagaimanapun, kekuatan bos ada di sana, semakin kuat kekuatannya, dalam hal ini semakin banyak yang dia butuhkan untuk mengisi ketika dia berada di ambang kehancuran, bahkan jika Soul Jade Essence kecilnya berguna, saya khawatir jumlahnya jauh dari cukup. Tapi Xia Ruofei masih mengeluarkannya, karena sampai sekarang, Kaisar Kingping sangat baik padanya, hanya dengan tinggal selama beberapa waktu, dia memberinya sepotong kebijaksanaan, dan ada roti kukus yang dapat meningkatkan kultivasinya. Saya merasa bahwa kekuatan kultivasinya perlahan meningkat, dia tidak perlu berkultivasi dan menyerap, dan kultivasinya terus meningkat, yang cukup untuk menunjukkan bahwa roti kukus ini,
yang tidak layak disebut di mata Kaisar Qingping, tidak layak disebut di mata Xia Ruofei. Biksu bayi juga merupakan harta yang sangat berharga. Sekarang Kaisar Qingping mengambil inisiatif untuk menghabiskan tubuh Yuan Shen-nya untuk menyingkat lencana untuknya, yang membuat Xia Ruofei semakin tergerak. Xia Ruofei selalu memiliki keluhan dan keluhan yang jelas. Kaisar Qingping memperlakukannya dengan baik, jadi dia tidak bisa melakukan apa-apa, bahkan jika esensi giok jiwa yang dia keluarkan mungkin tidak memainkan peran besar, tetapi jika dia tidak melakukannya, dia akan merasa buruk. Kaisar Qingping tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika dia mendengar 4 kata Soul Jade Essence. Ketika dia melihat Xia Ruofei mengambil sepotong besar Soul Jade Essence, dia mau tidak mau menunjukkan sedikit kejutan dan berkata, tidak memikirkan teman kecil mengembalikan hal yang begitu baik. Jadi, Soul Jade Essence dapat membantu pemulihan senior. Xia Ruofei bertanya dengan gembira. Kaisar Qingping tersenyum sedikit dan berkata, esensi giok jiwa memiliki efek pemanasan pada semua tubuh primordial, dan lelaki tua ini tidak terkecuali. Tetapi jika saya ingin kembali ke tingkat puncak, esensi giok jiwa semacam ini dapat digunakan lagi, 100% seharusnya hampir sama. Senyum di wajah Xia Ruofei tiba-tiba mengeras, ratusan salinan. Bahkan jika tambang giok jiwa Hongyu dilubangi, itu tidak akan cukup. Atau bawah Hongyu, dia adalah kalsedon jiwa, dan efeknya harus jauh lebih baik daripada giok jiwa. Tapi Hongyu juga sangat baik untuk dirinya sendiri, setidaknya ketika Hongyu dan Laobai saling menahan pada waktu itu, teman ini masih pergi untuk dirinya sendiri, untuk mengambil esensi giok jiwanya, dan bahkan menangkapnya sebagai suplemen untuk Kaisar Qingping. Bukankah itu sedikit tidak baik? Tepat ketika Xia Ruofei sedang banyak berpikir, Kaisar Qingping berkata sambil tersenyum, teman kecil, lelaki tua ini bercanda denganmu, tidak mudah bagimu untuk menemukan sepotong giok jiwa yang begitu besar, ratusan keping ini, jenis giok jiwa tidak mudah. Esensi jiwa, bahkan seluruh dunia Qingping seharusnya tidak dapat berkumpul bersama. Dan, lelaki tua itu berkata bahwa dia telah kembali ke keadaan puncak. Faktanya, esensi giok jiwa teman kecil ini masih sangat membantu orang tua itu, setidaknya itu bisa membantu orang tua itu menstabilkan tubuh primordialnya, dan itu tidak akan terus runtuh dan menghilang dalam waktu singkat. Ini sudah sangat membantu orang tua itu. Teman kecil punya hati, dan lelaki tua yang baik hati ini tidak akan munafik. Akan ada hadiah besar di masa depan. Xia Ruofei menghela nafas lega, sepertinya dia tidak perlu ragu, bahkan jika dia ingin melakukan sesuatu pada Hongyu, dia harus membantu Kaisar Qingping. Jika Kaisar Qingping baru saja muncul, dia tidak akan memiliki masalah berurusan dengan Hongyu, tetapi dia pergi ke tanah untuk memperbaiki segel dan kembali. Dalam keadaan ini, saya khawatir pembudidaya kuat biasa tidak dapat menandinginya, dan itu adalah cukup baik untuk bertemu Hongyu. Tidak bagus, senang bisa membantu para senior. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, karena ada bantuan dari Soul Jade, bukankah para senior akan segera tertidur? Kaisar Qingping berkata sambil tersenyum, sebaliknya, lelaki tua ini akan tidur nyenyak. Bagi lelaki tua ini, esensi giok jiwa adalah obat tonik yang hebat, untuk menyerap nafas giok jiwa, esensi, itu wajar untuk itu hanya dalam keadaan tidur nyenyak. Faktanya, ketika lelaki tua itu mencium nafas giok jiwa, dia tidak bisa menahan dan ingin memasuki kondisi tidur nyenyak, dan sekarang dia mencoba untuk melawan dan berbicara dengan teman kecil. Xia Ruofei tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu, dan tersenyum pahit di dalam hatinya. Dia berpikir bahwa dengan bantuan Soul Jade, Kaisar Qingping setidaknya bisa tetap terjaga selama beberapa waktu, sehingga dia bisa menjelajah di dunia Qingping. Bukankah dia memiliki salah satu pemandu terbaik? Siapa lagi yang tahu dunia Qingping lebih baik daripada Kaisar Qingping sendiri? Jika ada bimbingan Kaisar Qingping, bahkan jika itu adalah beberapa jadi besar, dia memiliki kepercayaan diri untuk membuat terobosan. Di tempat yang berbahaya seperti itu, pasti ada banyak peluang, risiko tinggi seringkali disertai dengan pengembalian yang tinggi. Namun, sekarang tampaknya mengalahkan diri sendiri, mengeluarkan jiwa giok essence sendiri, tetapi malah membuat Kaisar Qingping jatuh ke kondisi tidur lebih cepat. Tampaknya jika Anda ingin meminjam kekuatan, Anda tidak dapat meminjamnya. Tapi Xia Ruofei hanya sedikit menyesal, dan emosi ini tidak bertahan lama dan segera lega. Karena Kaisar Qingping telah memberinya cukup banyak manfaat, ditambah manfaat menjelajahi istana Kaisar kali ini, dia dapat dikatakan telah menghasilkan banyak uang,
dan lencana yang diringkas oleh Kaisar Qingping juga dapat memberinya eksplorasi reruntuhan Qingpingji selanjutnya. Seseorang harus mengetahui kepuasan, dan kepuasan dapat menuntun pada kebahagiaan. Oleh karena itu, Xia Ruofei dengan cepat menyesuaikan sikapnya dan berkata dengan cepat, dalam hal ini, junior tidak akan mengganggu Kaisar Senior. Anda dapat tidur di pulau ini dengan tenang, dan berkomunikasi langsung dengan junior jika Anda memerlukan sesuatu. Kaisar Qingping mengangguk sambil tersenyum, dan kemudian menggunakan kekuatan mentalnya untuk menggulung esensi giok jiwa dan terbang langsung ke rumah kayu di kebun obat. Xia Ruofei mengawasinya terbang ke rumah kayu, dan kemudian membungkuk ke rumah kayu, baru kemudian dia meninggalkan ruang peta spiritual dan kembali ke dunia luar dengan pikiran. Xia Ruofei menyingkirkan gulungan gambar spiritual dan meletakkannya di telapak tangannya. Dia melihat ke dapur rumah pertanian, dan tidak bisa tidak merasakan banyak emosi di hatinya. Begitu banyak hal terjadi dalam waktu singkat ini. Dia benar-benar melihat sosok legendaris seperti Kaisar Qingping, dan sekarang klon roh primordial Kaisar Qingping, bahkan tinggal di ruang peta spiritualnya. Pertemuan semacam ini terlalu ajaib, membuatnya merasa seperti dunia yang jauh. Xia Ruofei dengan cepat mengemas suasana hatinya, dan sambil berjalan keluar, dia memisahkan jejak pikiran dan kembali ke ruang peta spiritual. Tubuh yang dipadatkan dengan kekuatan ruang yang tak terlihat mendapatkan kembali vitalitasnya segera setelah pikiran Xia Ruofei masuk. Dan jiwa naga hitam yang tersisa juga menemukannya pertama kali, dan buru-buru datang dan berkata dengan hormat, "Tuan, apakah Anda kembali? Bagaimana? Apakah Huijen mendapatkannya? Anda baru saja mengatakan bahwa Kaisar Qingping memberikannya kepada Anda. Mungkinkah orang tua itu masih hidup? Dia masih tinggal di istana." Xia Ruofei melirik sisa jiwa naga hitam dengan tatapan lucu, dan berkata, "Hal-hal ini ada hubungannya denganmu. Mengapa kamu merasa lebih peduli pada Huijen dan Kaisar Qingping daripada aku?" Sisa naga hitam tersenyum dan berkata, "Bukankah ini penasaran dengan Xiao? Lagi pula, Kaisar Qingping pernah bertarung dengan Xiao, dewa ini selama bertahun-tahun, jadi dia bisa dianggap sebagai lawan yang terhormat." Xia Ruofei berkata dengan ringan, "Kalau begitu, puaskan rasa ingin tahumu." Kaisar Qingping meninggalkan tiruan roh primordial di kamar tidur, dan dia dalam keadaan tidur, tetapi gerakan kita di jurang terlalu besar, dan dia terbangun. Dan aku hanya menjelajahi kamar tempat dia tinggal, dan saya ditangkap oleh pemiliknya. Petik 2. Dalam situasi seperti itu, apakah Anda masih hidup, Tuan? Sisa-sisa Heilong membuka mulutnya, dan setelah mengatakannya, dia dengan sadar kehilangan kata-katanya, dan berkata dengan cepat, "Saya ingin mengatakan, heroik dan luar biasa. Bahkan Yuan Kaisar Qingping, klon dewa tidak bisa membantumu." Xia Ruofei berkata sambil tersenyum tetapi tidak tersenyum, Kaisar itu berpikiran luas, bagaimana dia bisa memiliki pengetahuan yang sama denganku? Orang tua itu, Kaisar itu berpikiran luas, ini hanya, jiwa sisa Heilong bergumam dengan suara rendah. "Apa yang kamu katakan?" Xia Ruofei bertanya. "Oh, tidak ada, kamu benar." Heilong Remnan berkata, "Tetapi bahkan jika Kaisar Qingping tidak melanjutkan kasus pelanggaranmu ke istana, dia tidak dapat mengambil inisiatif untuk memberimu sepotong Huijen. Huijen adalah untuk Kaisar, itu juga sangat berharga." Xia Ruofei berkata dengan ringan, dia pergi ke jurang bawah tanah untuk sepenuhnya memperbaiki segel, dan dia juga sangat terkonsumsi, dan tubuh Yuan Shen berada di ambang kehancuran dan menghilang. "Hebat," jiwa sisa Heilong tanpa sadar bersorak. Kemudian dia segera menyadari bahwa dia sepertinya telah mengatakan hal yang salah lagi, menundukkan kepalanya untuk menghindari mata Xia Ruofei, dan menjelaskan dengan sekuat tenaga, hal kecilnya adalah Kaisar Qingping telah sepenuhnya memperbaiki segel, yang benar-benar hebat. Dengan cara ini, Dewa Naga Hitam itu pasti akan terperangkap di dalam, tidak bisa keluar untuk membuat gelombang. Ini benar-benar menghangatkan hati. Xia Ruofei secara alami tahu apa yang dimaksud dengan jiwa sisa naga hitam dengan hebat, tetapi dia tidak memecahkannya, hanya tersenyum dan berkata, "Senjata ajaib gua ini terbuat dari beberapa tulang Kaisar Qingping sebagai bahan utama. Oleh karena itu, dalam harta ajaib gua ini, dapat menunda disipasi roh primordial Kaisar Qingping, dan bahkan membantunya pulih secara perlahan. Oleh karena itu, saya membiarkan avatar Kaisar Qingping memasuki harta ajaib ini untuk diolah, dan dia memberikannya kepada saya untuk berterima kasih kepada saya. Saya memiliki banyak kebijaksanaan." Petik 2. Apa
Jiwa naga hitam yang tersisa hampir menghilang. Tuan, maksudmu, tiruan Kaisar Kingping juga ada di harta ajaib ini? Xia Ruofei mengangguk dan berkata, iya. Dia tinggal tidak jauh dari sini. Apakah Anda ingin saya membawa Anda untuk melihatnya? Ngomong-ngomong, Anda harus dianggap sebagai kenalan lama, dan dia adalah avatar primordial, dan begitu juga Anda. Gumpalan jiwa yang tersisa, keduanya serupa, dan seharusnya ada banyak bahasa yang sama. Jiwa sisa Heilong melambaikan tangannya lagi dan berkata, jangan, jangan. Tuan, maafkan Xiao. Saat itu, Heilong dan Kaisar Kingping akan meledakkan otak mereka, jadi apalagi yang bisa kita lakukan ketika kita bertemu. Sekarang Xiao kamu sangat lemah, aku takut kamu akan langsung ditekan oleh Kaisar Kingping dalam satu pertemuan, kamu masih menyedihkan dan miskin. Xia Ruofei membuang senyumnya dan berkata, kalau begitu singkirkan kebencianmu terhadap Kaisar Kingping, dan bantu aku menjelajah di dunia Kingping ini. Selama aku bisa pergi dari sini dengan aman, aku secara alami akan mendapatkan kentunganmu setelah aku pergi ke dunia luar. Bahkan jika ada kesempatan, bukan tidak mungkin menemukan mayat untukmu. Ya, jiwa naga hitam yang tersisa mengangguk seperti ayam yang mematuk nasi. Anak kecil, ingat, kamu harus melakukan yang terbaik dan tidak pernah berani mengendur. Bagus, Xia Ruofei mengangguk, lalu berkata, aku mencarimu hanya untuk memberitahumu, sekarang setelah hal-hal di luar pada dasarnya telah ditangani, aku akan meninggalkan istana kaisar, kamu dapat memberitahuku rute dan membicarakannya. Hal-hal apa yang perlu diperhatikan di jalan, formasi apa dan kemungkinan jebakan apa, tolong jelaskan kepada saya satu persatu, semakin detail semakin baik sisa jiwa naga hitam berkata dengan cepat, tidak masalah. Tuan, selama Anda dapat melewati 2 halaman, jalan batu di depan sangat akrab bagi Anda. Anda dapat berjalan keluar dari istana kaisar dengan mudah jika Anda mengikuti instruksiku. Kembali ke rute aula teleportasi, aku akan segera menggambarnya untukmu. Xia Ruofei memandang sisa-sisa jiwa naga hitam dengan senyuman tetapi tidak tersenyum, dan bertanya, apakah kali ini tidak akan jatuh ke dalam jurang maut? Dengan ekspresi malu di wajahnya, Heilong Remnan buru-buru berkata sambil menyeringai, itu tidak mungkin. Tuan, Xiao setia kepada Anda sekarang, dan saya tidak akan pernah berani memiliki pikiran buruk. Itu bagus, kata Xia Ruofei ringan. Heilong Remnan merasakan hawa dingin di belakangnya, dia dengan cepat mengubah topik pembicaraan dan berkata, Tuan, Anda mengatakan bahwa ada musuh di halaman depan, apakah ada masalah sekarang? Xia Ruofei berkata, Kaisar berkata bahwa mereka seharusnya pergi. Saya pikir Kaisar seharusnya tidak berbohong kepada saya. Itu terlalu kecil untuk dikhawatirkan. Sisa naga hitam berkata dengan cepat. Kemudian, dia memberi Xia Ruofei pengenalan terperinci tentang metode melewati jalur batu dan rute selanjutnya kembali ke aula teleportasi. Dia juga menggambar peta rute terperinci di tanah. Setiap tempat yang perlu dilewati dengan hati-hati ditandai secara khusus, tidak berani menyembunyikan sedikit pun. Xia Ruofei mengambil semua isi jiwa sisa naga hitam ke dalam hati, dan kemudian berkata dengan ringan, oke. Kalau begitu aku siap untuk pergi. Jika ada bahaya di jalan, kau menyembunyikan sesuatu. Jiwa naga hitam yang tersisa berkata dengan cepat, Tuan. Ini, kecil ini berbicara tentang pengalaman puluhan ribu tahun yang lalu. Ini, waktu telah berlalu, seandainya beberapa formasi telah berubah, atau ada yang di luar kendali. Situasinya, ini juga tidak dijamin. Kecil, petik 2, saya akan memiliki penilaian di hati saya. Xia Ruofei berkata dengan ringan, jadi sebaiknya Anda memikirkannya dengan hati-hati, apakah ada hal lain yang Anda abaikan sebelumnya? Ya, pikirkan lagi ketika kamu masih muda, kata sisa naga hitam cepat. Faktanya, jiwa naga hitam yang tersisa sekarang dikendalikan oleh jejak jiwa, yang secara subjektif tidak akan merugikan Xia Ruofei, tetapi Xia Ruofei juga khawatir bahwa jiwa naga hitam yang tersisa lalai, dan beberapa aspek tidak dipertimbangkan secara komprehensif, jadi dia sengaja memberi sedikit tekanan padanya. Belum lagi, jiwa sisa naga hitam memikirkan 2 atau 3 poin kunci. Tentu saja, ini bukan karena dia sengaja menyembunyikannya, dia juga tidak lalai sebelumnya, tetapi dia berpikir bahwa jika formasi di tempat-tempat ini di luar kendali, akan sangat berbahaya, jadi saya segera membawanya ke Xia Ruofei, dan bahkan merencanakan rute alternatif untuk Xia Ruofei. Begitu ada masalah dengan formasi di tempat-tempat ini,
Jika tidak bisa lewat secara normal, Xia Ruofei masih bisa mengambil jalan pintas, jalan memutar dan juga dapat mencapai teleportasi candi. Xia Ruofei melihat bahwa jiwa naga hitam yang tersisa seharusnya memikirkan semua masalah yang dapat dia pikirkan, dan kemudian mengangguk dengan puas dan berkata, "Ya. Jika kamu dapat meninggalkan istana kaisar dengan aman kali ini, aku akan memberimu beberapa imbalan yang pantas." Terima kasih Tuan, kata The Black Dragon Remnant buru-buru. Dia secara alami didambakan untuk Soul Jade Essence, tetapi sekarang dia benar-benar berpikir lebih dari hadiah apapun, tetapi untuk melayani tuannya dengan baik, dan dia tidak boleh membuat kesalahan. Jika tuannya benar-benar menemukan sesuatu di sepanjang jalan berbahaya, dan dia tidak melakukannya, ingatkan dia sebelumnya, hari-hari setelah itu akan sangat sulit. Xia Ruofei memandangi pedang berat yang masih tergeletak di atas batu giok jiwa, tanpa gerakan sedikit pun, dan berkata, "Pikiranku akan tetap di dalamnya selamanya, jangan pergi terlalu jauh, aku akan bertanya padamu tentang situasinya kapan saja, waktu. Juga, jika ada tanda-tanda bahwa Xia San telah bangun, pastikan untuk memberitahu saya sesegera mungkin." "Apakah Anda mengerti?" "Ya, sedikit." "Ingat," kata sisa Heilong dengan cepat. Xia Ruofei mengangguk, dan avatar yang diubah oleh kekuatan ruang yang tak terlihat kembali terdiam. Sebenarnya, jejak pikirannya ini masih ada di cloning, tetapi sebagian besar perhatiannya telah kembali ke dunia luar. Xia Ruofei memegang lencana yang diberikan kepadanya oleh Kaisar Kingping dan melangkah keluar dari dapur pertanian. Sebenarnya, dengan lencana Kaisar Kingping, Xia Ruofei dapat dikatakan tanpa hambatan di kamar tidur Kaisar, tetapi sekarang dia malu untuk menjelajahi dan mencari sesuatu yang baik. Kemungkinan besar, tetapi sekarang pemilik barang-barang ini hidup dalam spiritualnya, peta ruang dunia jantung pulau. Akan sangat tidak pantas untuk berkeliaran di istana ini sendirian, dan jika aku melihat sesuatu yang bagus, itu akan sedikit tidak pantas. Tentu saja, dia tidak akan mengembalikan barang-barang yang dia ambil dengan begitu sombong. Bagaimanapun, Kaisar Kingping hanya mengatakan dia tidak peduli dengan barang-barang itu. Selain itu, Xia Ruofei sekarang hanya ingin meninggalkan istana Kaisar sesegera mungkin, yang merupakan area Gunung Longyin, dan bahkan meninggalkan reruntuhan dunia Kingping sesegera mungkin. Lagi pula, dari sudut pandang eksplorasi relik, dia telah memperoleh peluang terbesar yang bisa dia dapatkan di reruntuhan alam Kingping. Sekarang yang paling penting adalah mempertahankan perolehan ini, membiarkan reruntuhan alam Kingping hidup-hidup, dan kembali ke kendali dari alam budidaya Senzu hidup-hidup. Ini adalah yang paling penting. Kalau tidak, seberapa besar panennya, dan nyawanya tidak terselamatkan, maka semuanya akan kosong. Namun, dia tidak bisa segera pergi, setidaknya dia harus menemukan harta ajaib yang disembunyikan secara rahasia oleh Dewa Heilong. Ini adalah kekayaan sosok tingkat kaisar lainnya, setidaknya setengah dari kekayaan. Jika dia berhasil menemukan harta karun ini, senjata ajaib, Xia Ruofei merasa bahwa panen ini mungkin tidak kurang dari itu di istana kaisar. Karena itu, setelah pergi, prioritas utama adalah menemukan penyimpanan harta karun ajaib yang disembunyikan oleh Dewa Naga Hitam. Jika semuanya berjalan dengan baik, Xia Ruofei siap untuk meninggalkan reruntuhan dunia Kingping secara langsung. Dia berjalan ke halaman di luar, dan juga sangat berhati-hati. Alih-alih menyombongkan diri, dia bersembunyi di balik pilar dan melihat sekilas. Xia Ruofei menemukan bahwa dua asura berwarna darah yang berdiri di gerbang bulan telah menghilang. Xia Ruofei kemudian dengan hati-hati berjalan di belakang gerbang bulan di sepanjang koridor dan melihat ke halaman depan lagi. Halaman yang berbeda di istana kaisar terisolasi dari eksplorasi mental, jadi dia hanya bisa melihatnya dengan mata telanjang. Untungnya, posisi gerbang bulan pada dasarnya dapat melihat situasi di seluruh halaman di depannya, kecuali jika Mo Shoucheng membawa surah untuk bersembunyi di beberapa titik buta, atau hanya bersembunyi di dalam ruangan. Xia Ruofei tidak melihat jejak Shuro, jadi dia mengangkat lencana di tangannya dan menghilangkan vitalitas yang melindungi nafas lencana itu. Ketika napas Kaisar Kingping dilepaskan, tirai cahaya transparan di gerbang bulan segera menghilang, jauh lebih cepat daripada saat dia menggunakan gulungan gambar spiritual. Tentu saja, Xia Ruofei berkata diam-diam di dalam hatinya. Dia telah menduga sebelumnya bahwa Kaisar Kingping juga akan memberikan lencana izin yang berbeda kepada bawahannya, sehingga mereka dapat dengan bebas masuk dan keluar dari area dalam yurisdiksi mereka sendiri. Jika tidak, formasi berat ini harus terus-menerus dibuka dan ditutup, yang akan cukup sulit. Oleh karena itu,
Mo Shoucheng, sebagai pemimpin pengawal pribadi Kaisar Qingping, sebenarnya memiliki kemungkinan besar untuk memiliki lencana seperti itu, tetapi jika itu adalah lencana yang dipadatkan oleh Yuan Shen, saya khawatir itu tidak akan dipertahankan selama puluhan ribu tahun. Jika itu adalah lencana fisik, maka sulit untuk mengatakannya. Lagi pula, Mo Shoucheng tidak datang langsung sekarang. Mungkin dia ingin mencari halaman depan secara menyeluruh terlebih dahulu, atau mungkin dia tidak memiliki lencana sama sekali. Butuh banyak usaha untuk masuk. Xia Ruofei tidak ragu-ragu, melangkah keluar dari gerbang bulan, dan kembali ke depan untuk memasuki halaman. Ini adalah halaman yang baru saja dia teleportasi dari jurang maut. Pada saat ini, Xia Ruofei penuh kewaspadaan. Meskipun dia masih percaya pada kata-kata Kaisar Qingping, dia juga siap. Begitu Mo Shoucheng dan Sura masih bersembunyi di halaman ini, dia juga bisa segera merespons. Secara alami, dia mengandalkan jimat api sejati dan jimat formasi api sejati yang baru saja diperolehnya. Jika Asura tiba-tiba muncul, dia siap untuk meninggalkan jimat formasi api sejati, mencoba melewati halaman ini secepat mungkin, kembali ke halaman depan, dan kemudian dengan cepat meninggalkan istana kaisar melalui jalan batu. Yang terburuk, Anda harus kembali ke belakang dan memasuki halaman. Tentu saja, dengan cara ini, set jimat formasi kondensasi api sejati yang berharga tidak akan dapat dipertahankan, dan dia tidak memiliki kesempatan untuk mengambilnya kembali. Tapi ini bukan apa-apa, Xia Ruofei telah meneliti formasi ini secara menyeluruh. Selama dia diberi waktu dan bahan formasi yang cukup, dia masih memiliki kesempatan untuk membuat satu set formasi lengkap sendiri, tetapi efeknya pasti akan lebih baik daripada efeknya. Kaisar Qingping sendiri karakter arai yang dibuat sedikit lebih buruk. Kekuatan mental Xia Ruofei telah lama dipertahankan sampai batas tertentu, dan masalah di seluruh halaman tidak dapat disembunyikan darinya. Bahkan jika dia tidak dapat mendeteksi situasi di dalam ruangan, dia bisa menjadi yang pertama setelah ada perubahan di pintu waktu diperhatikan. Seluruh halaman menjadi sunyi, seolah-olah tidak ada orang yang pernah ke sini, dan pintu-pintu kamar tetap tidak bergerak. Jika satu kamar tidak ditutup sepenuhnya, Xia Ruofei bahkan akan bertanya-tanya apakah ada orang yang baru saja datang. Pintunya pasti tidak tertutup sepenuhnya setelah Asura menggeledah ruangan tadi. Ada celah, dan kekuatan mental Xia Ruofei secara alami dapat menembus ke dalam ruangan itu. Juga tidak ada Shuro di ruangan itu. Xia Ruofei menunggu sebentar, dan ketika dia melihat tidak ada gerakan, sosoknya tiba-tiba mulai dan bergegas menuju pintu di samping dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam sekejap mata, Xia Ruofei datang ke pintu, kecepatannya tidak berkurang, lencana di tangannya meledak dengan nafas Kaisar Qingping, dan pesona di pintu segera menghilang tanpa bayangan, dan Xia Ruofei bergegas, langsung berakhir. Bagian depan memang halaman depan yang familiar. Sebuah halaman kecil, lebih jauh di depan adalah kamar tidur Kaisar, dan jalan batu melewati halaman. Itu juga sunyi di sini, dan para Asura itu tidak tahu kemana harus mundur, dan mereka menghilang sepenuhnya. Xia Ruofei tidak lagi ragu-ragu, berjalan melalui koridor ke jalan batu, dan dengan cepat melangkah ke jalan batu sesuai dengan metode bagian yang disediakan oleh jiwa sisa naga hitam. Formasi jalur batu ini juga cukup istimewa, masuk dari luar dan keluar dari dalam adalah dua cara yang sama sekali berbeda. Xia Ruofei sangat ingat metode berjalan yang diberikan oleh jiwa sisa naga hitam, jadi dia tidak ragu untuk berjalan sepanjang jalan, dan menginjak setiap langkah dengan sangat kuat. Salah satu hatinya secara alami ditangguhkan, karena takut tanah tiba-tiba retak dan jatuh ke jurang lagi. Jelas, kesetiaan jiwa sisa naga hitam telah diuji, dia melewati jalan batu tanpa bahaya dan datang ke gerbang istana Kaisar lagi. Xia Ruofei berdiri di depan gerbang kayu bakar dan sedikit ragu. Sekarang tampaknya, seperti yang dikatakan Kaisar Qingping, Mo Shoucheng dan Shuro telah meninggalkan istana Kaisar, tetapi Xia Ruofei tidak tahu apakah mereka akan tetap berada di luar gerbang. Masuk akal jika mereka dikejutkan oleh napas Kaisar, seperti yang dikatakan Kaisar Qingping, mereka pasti akan bersembunyi sejauh mungkin, dan mereka tidak akan pernah berani tinggal di sini. Tetapi ada pengecualian untuk semuanya jika ada sesuatu di istana Kaisar yang benar-benar menarik bagi para Asura, dan mereka tidak berani masuk dan tidak mau pergi, masih mungkin untuk mengatasi ketakutan mereka dan tetap menunggu di pintu. Karena itu, ketika Xia Ruofei membuka pintu, dia juga siap menghadapi kemunculan Sura yang tiba-tiba. Dia mengambil napas dalam-dalam, meraih pintu dengan kedua tangan dan membantingnya terbuka,
lalu dengan cepat mundur 2 langkah dan bersembunyi di balik dinding di sebelah Chaimen. Pada saat yang sama, kekuatan mentalnya dengan cepat dilepaskan untuk melakukan penyelidikan terperinci terhadap situasi di sekitar Istana Kaisar. Pada saat yang sama, satu set lengkap jimat formasi api sejati telah dipersiapkan untuk waktu yang lama, dan dia telah berlatih proses mengatur formasi dan memulai formasi berkali-kali di dalam hatinya. Jika Sura benar-benar muncul, dia pasti akan memulai formasi pengumpulan api sejati dalam metode instan, setidaknya area Chaimen dapat langsung diblokir. Di luar juga sepi, bahkan tidak ada bayangan hantu. Xia Ruofei akhirnya melepaskan hatinya yang menggantung. Setelah penyelidikan berulang kali, dia memutuskan bahwa Asura telah pergi, jadi dia tidak lagi ragu-ragu, dan berjalan langsung keluar dari gerbang Istana Kaisar. Tempat ini benar-benar tidak bisa tinggal lama waktu, jika tidak, itu mungkin benar-benar malam yang panjang. Asura dapat menemukannya di sini, dan Tuan Kota Fuliu Liu Sanfeng juga dapat menemukannya di sini. Xia Ruofei berdiri di pintu Istana Kaisar, dan membandingkan peta rute yang digambar oleh sisa jiwa naga hitam untuk mengidentifikasi arah, dan segera terbang ke depan dalam sekejap. Meskipun dia tidak bisa terbang ke sini, bahkan jika Xia Ruofei berlari, kecepatannya jauh lebih cepat daripada orang biasa, dan dia segera meninggalkan Istana Kaisar jauh di belakang. Xia Ruofei tidak berani bersantai, dan selalu menjaga kewaspadaan tingkat tinggi. Lagi pula, dia tidak tahu apakah akan ada situasi lain di rute ini. Penguasa kota Fuliu, Liu Sanfeng, datang ke Istana Kaisar dari jalan ini, jadi bukankah itu akan menjadi tabrakan langsung? Selain itu, formasi yang akan ditemui di jalan, jiwa sisa naga hitam memahami situasi puluhan ribu tahun yang lalu, siapa yang tahu jika akan ada perubahan sekarang. Oleh karena itu, Xia Ruofei berhati-hati di sepanjang jalan, dan tidak berani terburu-buru secara ekstrim. Untungnya, keberuntungannya sangat bagus di sepanjang jalan. Pada dasarnya, menurut metode yang diberikan oleh jiwa sisa naga hitam, dia melewati metode pembentukan lokasi dengan aman. Sebelum dia menyadarinya, dia melihat kelompok istana dari kejauhan lagi, dan aula teleportasi berada di kelompok istana. Setelah memasuki kelompok istana, Xia Ruofei secara alami menjadi lebih berhati-hati. Karena semakin dekat Anda dengan area ini, semakin besar kemungkinan menghadapi bahaya. Bahaya tidak datang dari Istana Kaisar itu sendiri, tetapi dari orang-orang yang dikirim bersamanya sebelumnya. Dia pada dasarnya dapat memastikan bahwa Tuan Fuliu, Liu Sanfeng, Mo Shoucheng, dan Shuro lainnya dikirim ke sini. Adapun apakah ada orang lain, tidak diketahui. Tetapi apakah itu Liu Sanfeng atau Mo Shoucheng, Xia Ruofei tidak dapat menandingi keberadaan Xia Ruofei. Bahkan jika Liu Sanfeng terluka parah, tampaknya dia hanya memiliki satu nafas tersisa, tetapi orang yang kuat, Xia Ruofei seperti semut di depannya, sama sekali tidak ada tingkat keberadaan. Tanpa sadar, Xia Ruofei telah bolak-balik di antara istana. Rute kembali yang disediakan oleh sisa naga hitam berbeda dari rute yang diambil ke Istana Kaisar sebelumnya, dan beberapa istana yang dia lewati juga belum dijelajahi sebelumnya. Namun, Xia Ruofei tidak berniat mencari peluang di tempat-tempat ini. Bagaimanapun, ini hanya area luar Istana Kaisar. Dia telah mengunjungi kamar tidur paling inti, dan dia telah memperoleh peluang terbesar. Sekarang prioritas utamanya adalah kembali ke aula teleportasi dengan aman dan cepat. Saat aula teleportasi semakin dekat, Xia Ruofei menjadi semakin waspada. Penguasa kota Fuliu, Liu Sanfeng, tidak pernah muncul, yang membuat Xia Ruofei sangat gelisah. Dan Mo Shoucheng dan para asura itu, kemana mereka akan pergi setelah ditakuti oleh nafas Kaisar Qingping di kamar tidur Kaisar? Kemungkinan kembali ke kelompok istana ini masih sangat tinggi. Xia Ruofei dengan hati-hati berpindah antar istana sesuai dengan rute yang disediakan oleh jiwa sisa naga hitam. Akhirnya, aula teleportasi ada di depan Anda. Dia tidak berani bersantai di dalam hatinya, tetapi dia merasa sedikit lebih lega. Selama dia bisa mencapai formasi teleportasi, menurut metode memulai formasi yang diajarkan oleh jiwa sisa naga hitam, tidak butuh waktu lama baginya untuk meninggalkan tempat ini melalui formasi teleportasi. Xia Ruofei melangkah melewati gerbang tinggi dan berjalan ke aula teleportasi. Seluruh aula teleportasi sunyi, tetapi ada sedikit bahaya dalam keheningan. Kekuatan mental Xia Ruofei tidak mendeteksi bahaya apapun, yang sepenuhnya merupakan intuisinya. Ternyata, intuisinya terkadang akurat. Begitu dia melangkah ke gerbang kuil, dia merasakan napas agung tiba-tiba meledak di belakangnya.
Untungnya, Xia Ruofei tidak pernah berani mengendurkan kewaspadaannya sedikit pun, jadi dia selalu waspada, begitu napas pecah, dia segera merespons. Seluruh tubuhnya seperti pegas, dan tubuhnya tiba-tiba melompat ke samping dan ke depan. Pada saat yang sama, Kushuang Feijian juga terbang keluar dari ruang peta spiritual, meledak dengan kekuatan besar, dan memblokir napas agung di belakangnya. Seluruh rangkaian True Fire Condensation Jimat juga telah dijepit oleh Xia Ruofei di telapak tangannya. Menurut pendapatnya, musuh yang paling mungkin muncul adalah Mo Shou Cheng dan Asura bersamanya, jadi dia selalu siap untuk True Fire. Simbol formasi memastikan bahwa formasi api yang sebenarnya dapat diatur dalam waktu singkat. Tetapi ketika dia berbalik, formasi jimat yang akan dilepaskan diambil kembali olehnya. Karena Xia Ruofei mengetahui bahwa bukan Mo Shou Cheng atau beberapa Shuro lainnya yang menyerangnya. Yang mengejutkan Xia Ruofei adalah orang yang baru saja menyembunyikan napasnya dengan baik dan kemudian meluncurkan serangan diam-diam secara tak terduga ternyata adalah Bai Li Wuya. Selain Bai Li Wuya, ada orang lain, yaitu Xiao Jun yang tidak menyenangkan Xia Ruofei. Bai Li Wuya dan Xiao Jun terlihat sangat malu. Bai Li Wuya tidak lagi terlihat seperti tuan muda yang tampan. Pakaian putihnya sedikit compang camping, dan ada beberapa tanda merah di atasnya, yang seharusnya merupakan noda darah. Selain itu, rambutnya yang rapi terurai, dan ada luka kecil di wajahnya. Adapun Jun kecil itu terlihat lebih buruk, masih ada darah di sudut mulutnya, dan wajahnya sepucat kertas putih, dan dia kehilangan lengan. Xia Ruofei tidak tahu bahwa Bai Li Wuya dan yang lainnya benar-benar diteleportasi bersama dalam kelompok 3 orang, tetapi ketika mereka menjelajahi kelompok istana, mereka menghadapi serangan dengan metode formasi tenaga kerja, dan meskipun Bai Li Wuya dan Xiao Jun menyelamatkan mereka hidup, mereka juga terluka parah. Keduanya akhirnya melarikan diri ke aula teleportasi karena malu, dan mereka tidak tahu bagaimana menggunakan susunan teleportasi. Mereka hanya bisa bersembunyi di kegelapan untuk menemukan kesempatan untuk pergi. Mereka juga tahu bahwa ini adalah Gunung Longyin, jadi mereka pergi, lurus menuruni gunung dan melewati zona kematian tidak. Satu-satunya harapan adalah pergi melalui susunan teleportasi. Bai Li Wuya menyembunyikan napasnya melalui harta rahasia Gunung Lingyan, dan bersembunyi di sudut aula teleportasi. Karena itu, eksplorasi kekuatan mental Xia Ruofei tidak menemukan mereka. Jika bukan karena kewaspadaan konstan Xia Ruofei, serangan diam-diam dari belakang barusan akan cukup untuk membuatnya sangat menderita. Ketika Bai Li Wuya melihat Xia Ruofei, dia juga tercengang. Dia tidak terus menyerang Xia Ruofei, karena Xia Ruofei sekarang siap, dan tidak realistis untuk menyelesaikan Xia Ruofei secara langsung, dan jika waktu pertempuran berlarut-larut terlalu lama, di lingkungan berbahaya ini, itu dapat menyebabkan bahaya apa yang akan datang. Jadi dia tidak berani bertindak gegabah. Yang paling penting adalah bahwa meskipun dia memiliki banyak kartu truf, dia dan Xiao Jun sama-sama terluka parah, yang membuktikan bahwa dalam konfrontasi head-to-head, benar-benar tidak ada kepastian mutlak bahwa dia dapat mengalahkan Xia Ruofei. Tabrakan Kushuang Feijian barusan, yang telah membuatnya merasakan Xia Ruofei kekuatan basis kultivasi tampaknya telah meningkat pesat, dan jelas bahwa pihak lain telah mendapat peluang besar. Dengan cara ini, Bai Li Wuya bahkan lebih tidak pasti. Apalagi saat pertama kali melihat Xia Ruofei, Bai Li Wuya memang cukup terkejut, hingga tak bisa melanjutkan serangannya. Xia Ruofei tidak pernah mengubah citra penyamarannya, dan napasnya sama dengan napas tersamar sebelumnya, jadi begitu dia mulai, Bai Li Wuya segera mengenali Xia Ruofei. Dia mengambil kembali senjata ajaib berbentuk Yurui, menatap Xia Ruofei dan berkata, "Kamu benar-benar di sini. Sepertinya hidupmu sangat sulit. Kupikir kamu dikuburkan di istana Tuan Kota." Xia Ruofei juga mengambil kembali Kushuang Feijian, dan pada saat yang sama mengambil kembali jimat formasi api sejati. Ketika dia bertemu Bai Li Wuya di ruang peta spiritual, Xia Ruofei secara alami sedikit terkejut, tetapi dibandingkan dengan Liu Sanfeng dan Mo Shou Cheng, Bai Li Wuya jelas lebih baik, berurusan dengan lebih banyak. Bahkan jika basis kultivasi Bai Li Wuya lebih kuat dari Xia Ruofei, dan dia memiliki banyak kartu, Xia Ruofei tidak takut menjadi biksu dengan level yang sama. Alasan utamanya adalah Xia Ruofei sebenarnya sangat terkejut. Dia dan Bai Li Wuya dipisahkan di luar kota. Saat itu, Sura itu seperti kucing yang berbau amis, dan mereka semua dibawa pergi olehnya sekaligus. Dia berpikir bahwa Bai Li Wuya telah pergi, ya dan para biksu dari paviliun Luoxing yang dia bawa, semua harus mengambil kesempatan untuk pergi dengan cepat.
Tapi dia melihat Bailey Wuya di sini, yang berarti Bailey Wuya tidak hanya tidak pergi saat itu, tetapi juga bergegas ke kota Fuliu. Dia tidak hanya memasuki kota Fuliu, tetapi Bailey Wuya akan muncul di sini, yang berarti bahwa dia juga memasuki rumah penguasa kota pada waktu itu, dan bahkan memasuki sekitar ruang batu bawah tanah. Jika tidak, bahkan jika jangkauan teleportasi dari susunan teleportasi diperluas pada waktu itu tidak mungkin menyebar sedemikian luas. Ini membuat Xia Ruofei sedikit terkejut, apa yang menarik Bailey Wuya dan yang lainnya untuk mengikuti mereka ke tempat yang berbahaya. Tapi bagaimanapun, lebih baik bertemu Bailey Wuya di sini daripada bertemu Liu Sanfeng atau Mo Shoucheng. Xia Ruofei juga menatap Bailey Wuya, dan berkata dengan senyum tipis, ternyata Tuan Muda Bailey. Siapa yang harus saya lakukan? Saya masih terlibat dalam serangan diam-diam semacam ini dari belakang. Tuan Muda Bailey sepertinya tidak berada dalam kondisi sangat baik. Ada apa? Xiao Jun, yang sepucat kertas, memelototi Xia Ruofei dan berkata, apa yang kamu? Diam, Xia Ruofei langsung memarahi, pergi. Kamu bahkan tidak bisa memahami situasinya sekarang, dan kamu berani membuat keributan di sini. Apa yang kamu, Bailey? Jika anjing gila di sekitar Anda tidak berhenti menggonggong, maka tidak ada yang perlu kita bicarakan. Xia Ruofei berkata dengan dingin, bukankah Anda seperti anak itu? Anda tidak tahu situasi saat ini. Seberapa berbahayanya? Bailey Wuya menatap Xia Ruofei dalam-dalam, lalu berkata kepada Xiao Jun, jangan bicara. Saudara Bailey, orang ini hanya kekuatan kecil. Aku menyuruhmu diam. Bailey Wuya berkata dengan wajah cemberut, apakah tidak ada gunanya kata-kataku? Apakah kamu ingin aku menggunakan aturan? Aku tidak berani, aku tahu. Xiao Jun memelototi Xia Ruofei dengan penuh kebencian, dan menundukkan kepalanya dengan enggan. Xia Ruofei menatap Bailey Wuya dengan senyum lucu di wajahnya. Bailey Wuya menoleh ke Xia Ruofei dan berkata, rekan Taois ini, Xiao Jun masih muda dan bodoh, tolong jangan memiliki pengetahuan yang sama dengan dia. Kamu tidak perlu membicarakan kata-kata yang membuang-buang waktu ini. Xia Ruofei berkata dengan ringan, Tuan Muda Bailey, karena semua orang dikirim ke sini bersama, itu dianggap sebagai takdir, semua orang adalah jenius yang datang ke Lingsu untuk mengalami, dalam hal ini. Tidak perlu membunuhmu sampai mati, meninggalkan reruntuhan dunia Kingping dengan aman, dan semua orang yang kembali ke sekte masing-masing masih merupakan karakter yang memanggil angin dan hujan. Apakah kamu benar-benar ingin mati di sini dan mengekspos mayat di hutan belantara? Rekan Taois ini benar, kan? Saya tidak pernah memiliki kesempatan untuk menanyakan nama sesama Taois Gao. Senyum hangat muncul di wajah Bailey Wuya lagi. Xia Ruofei melambaikan tangannya dan berkata, saya tidak perlu memperkenalkan diri. Saya tidak setenar Tuan Bailey, dan orang-orang mengenali saya kemanapun saya pergi. Kali ini saya menyinggung banyak orang di reruntuhan dunia Kingping, termasuk jatuhnya Tuan Bailey. Paviliun Bintang, saya tidak ingin dikejar oleh orang-orang Anda di seluruh dunia setelah saya keluar. Petik 2. Bailey Wuya tidak berpikir dia malu, mengangguk sedikit dan berkata, kalau begitu aku tidak akan memperkenalkannya. Rekan Taois benar, pertemuan adalah takdir. Di tempat berbahaya ini, benar-benar tidak perlu semua orang bertarung sampai mati. Sepertinya Tuan Bailey masih tahu banyak tentang tempat ini. Xia Ruofei bertanya sambil tersenyum. Bailey Wuya berkata, sejujurnya, saya tidak tahu banyak tentang itu, tetapi pada dasarnya pasti bahwa ini adalah Gunung Longyin, pemimpin dari 3 jadi. Di masa lalu, tidak ada yang bisa masuk Gunung Longyin. Saya pergi hidup-hidup, jadi saya akan mengatakan bahwa ini adalah tempat yang berbahaya. Xia Ruofei tertawa dan berkata, sepertinya Tuan Bailey benar-benar tidak tahu banyak tentang itu. Mungkinkah rekan-rekan Taois itu tahu lebih banyak? Bailey Wuya bertanya dengan alis, saya hanya ingin bertanya kepada rekan-rekan Taois tentang situasi di sini. Saya harap rekan-rekan Taois akan memberi saya beberapa saran. Xia Ruofei berkata dengan tenang, tempat ini milik Gunung Longyin, saya yakin semua orang dapat melihatnya, jadi informasi dari Tuan Bailey tidak berharga. Dan informasi perlu dipertukarkan dengan nilai yang sama. Aturan Lingsu, selalu seperti ini. Jika Anda tidak dapat menemukan pertukaran informasi yang setara, Anda mungkin juga merujuk pada model Wan Baolou. Petik 2. Model Wan Baolou secara alami untuk membeli dan menjual intelijen. Wan Baolou tidak hanya dapat membeli dan menjual semua jenis harta alam, ramuan obat, dan senjata ajaib,
tetapi juga memiliki jaringan intelijennya sendiri. Pergi ke Wanbaolo untuk membeli informasi juga merupakan lingsu kultivator pergi ke tempat yang tidak dikenal, pilihan pertama. Informasi yang didapat Xia Ruofei tentang reruntuhan dunia Kingping sebenarnya dibeli oleh San He Zhenren dengan harga mahal dari Wanbaolo, tetapi Xia Ruofei tidak tahu bahwa tuannya lah yang membayar secara diam-diam di belakang layar. Xiao Jun tidak bisa menahan untuk mengangkat alisnya ketika dia mendengar kata-kata itu, ingin mengejek Xia Ruofei, tetapi sebelum dia bisa mengatakannya, dia langsung dipenjara oleh Bai Li Wuya dengan vitalitasnya, dan kemudian dia melemparkan penghalang pelindung untuk mengisolasi dia dari dunia luar. Ayo. Kemudian, Bai Li Wuya memandang Xia Ruofei dan bertanya dengan tenang, jika Anda ingin tahu lebih banyak tentang situasi di sini, apa yang harus Anda bayar? Xia Ruofei tersenyum sedikit dan berkata, jimat api sejati. Dengan 10 jimat api sejati, saya dapat memberitahu Tuan Muda Bai Li semua yang saya tahu. Jangan khawatir, itu pasti bernilai uang. Jika Tuan Muda Bai Li merasakan miliknya sendiri informasinya adalah tidak sepadan dengan harganya, saya bersedia mengembalikannya. Xia Ruofei menginginkan jimat api sejati, jadi tentu saja dia menjaga agar tidak muncul kembali Sura. Jika itu bukan pilihan terakhir, dia pasti tidak ingin menggunakan jimat api sejatinya. Lagi pula, setelah digunakan, pada dasarnya tidak ada kesempatan untuk mengambilnya kembali, kecuali dia bisa mengalahkan Sura secara langsung, tetapi pada tahap ini jelas tidak mungkin. Bai Li Wuya berkata dengan senyum masam, jika itu di luar, 10 jimat api sejati bukanlah apa-apa, dan sebagai imbalan atas informasi berharga tentang Gunung Longyin, itu pasti sepadan, tetapi masalahnya adalah saya tidak punya begitu banyak jimat api nyata di tangan. Xia Ruofei tersenyum sedikit dan berkata, jimat api sejati. Dengan 10 jimat api sejati, saya dapat memberitahu Tuan Muda Bai Li semua yang saya tahu. Jangan khawatir, itu pasti bernilai uang. Jika Tuan Muda Bai Li merasakan miliknya sendiri informasinya adalah tidak sepadan dengan harganya, saya bersedia mengembalikannya. Xia Ruofei menginginkan jimat api sejati, jadi tentu saja dia menjaga agar tidak muncul kembali Sura. Jika itu bukan pilihan terakhir, dia pasti tidak ingin menggunakan jimat api sejatinya. Lagi pula, setelah digunakan, pada dasarnya tidak ada kesempatan untuk mengambilnya kembali, kecuali dia bisa mengalahkan Sura secara langsung, tetapi pada tahap ini jelas tidak mungkin. Bai Li Wuya berkata dengan senyum masam, jika itu di luar, 10 jimat api sejati bukanlah apa-apa, dan sebagai imbalan atas informasi berharga tentang Gunung Longyin, itu pasti sepadan, tetapi masalahnya adalah saya tidak punya begitu banyak jimat api nyata di tangan.